Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam persekutuan doa Pentakosta 2020. Dan kita akan melanjutkan pada hari ini, yaitu pada hari yang ke-6 dalam tema karunia kehilangan. Mari kita siapkan hati bersama untuk menerima hikmatnya. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersukacita Engkau telah setia mengiringi kami di hari-hari persekutuan doa sampai pada hari yang ke-6. Dan secara terkhusus kami belajar karunia kehilangan. Karena begitu berat setiap kehilangan yang kami alami, begitu pahit dan sakit, sampai kami tidak dapat mengerti bahwa itu adalah juga karunia dari Allah. Karena itu Bapa, bersabdalah, supaya pengalaman-pengalaman kehilangan tidak lagi kami terima menjadi sebuah kepahitan, tetapi karunia yang justru menjadikan kami semakin menghayati karya dan kuasa Allah dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, karunia kehilangan. Padahal bagi kita yang namanya kehilangan mesti akan begitu berat. Kita tidak akan menyebutnya sebagai karunia, karena justru inilah kesusahan kita. Kesusahan menanggung kehilangan. Kehilangan itu artinya tidak ada lagi. Jadi kalau dulu ada, sekarang menjadi tiada. Itulah kehilangan. Kehilangan berarti memang ada perubahan, tetapi bukan perubahan yang bertambah, tetapi kehilangan perubahan di mana kita mengalami kekurangan. Itulah mengapa tidak sekedar tidak ada atau tiada. Setiap kehilangan pasti juga diikuti dengan kesedihan, kesakitan di dalam hidup kita. Kita bahkan sampai mengatakan jauh lebih baik, mending kita tidak pernah memiliki daripada memiliki tidak untuk selamanya, daripada setelah memiliki kita merasakan kehilangan. Itu jauh lebih sakit, itu jauh lebih kecewa, itu justru sampai menghancurkan hidup kita. Tetapi mari hari ini biarlah kita belajar bahwa pengalaman-pengalaman kehilangan itu pun karunia Allah. Surat 1 Yohanes 2 ayat 17 mengatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Apa yang dapat kita temukan, apa yang digunakan Tuhan melalui pengalaman-pengalaman kehilangan? Pertama, melalui kehilangan kita akan belajar betapa berharganya apa yang sudah kita miliki. Mungkin kita pernah mendengar pepatah, sesuatu itu terasa paling berharga justru saat kita kehilangan. Sehat itu menjadi berharga justru saat kita sakit. Saat kita juga sepi, kita tahu betapa dulu riuh ramai yang seakan-akan mengganggu itu pun juga berharga. Jadi, daripada saat kehilangan kita sedih, kita kecewa, meratap dan menyesali. Saat-saat kehilangan juga adalah saat-saat bersyukur dan menghargai segala sesuatu yang ada pada kita. Segala sesuatu masih kita miliki, kita terima, dan kita syukuri. Kedua, pengalaman kehilangan juga berharga, menjadi karunia bagi kita untuk belajar merelakan dan melepaskan. Karena sesuatu yang hilang tidak dapat lagi kita pegang. Bahkan kalau sudah tidak apa-apa kita pegang, malah tangan kita yang sakit. Tadi saya mengatakan yang hilang
mari kita hargai. Tetapi kalau memang sudah tidak kita miliki, ya sudah kita lepaskan. Yang kita miliki kita hargai, yang hilang kita relakan dan kita lepaskan. Dunia menjadi lelah dan sakit karena kita terlalu banyak mengambil tetapi lupa melepaskan dan mengembalikan. Kita terlalu sering banyak menghirup nafas, tetapi jangan lupa bahwa kita pun harus menghembuskan nafas. Kita memang suka menerima, tetapi kita pun harus selalu belajar hidup untuk memberi. Karunia kedua, kehilangan juga mengajarkan untuk merelakan. Ketiga, melalui kehilangan menjadi karunia untuk belajar proses pertumbuhan. Karena bertumbuh pun juga diikuti perubahan kehilangan. Tetapi di sana juga ada kedewasaan dan kematangan. Siapa manusia yang dikatakan bijaksana itu adalah orang-orang yang sudah lanjut umur. Dan orang-orang yang lanjut umur dianggap matang, dewasa, melalui pengalaman-pengalaman kehilangan. Mereka kehilangan kekuatan, mereka telah kehilangan banyak usia yang sudah berlalu, tetapi di sanalah orang-orang tua menjadi semakin bijaksana. Kehilangan adalah proses pertumbuhan yang menjadikan kita semakin bijaksana. Keempat, dalam kehilangan adalah menjadi karunia bagi kita untuk mengerti bahwa segala sesuatu di dunia tidak ada yang abadi. Semua memang berubah, berkurang, dan akhirnya pun akan menjadi lenyap. Kesehatan kita akan menurun, kekayaan kita pun tidak untuk selama-lamanya, bahwa semuanya pun pasti memang akan berubah, berkurang, dan lenyap. Kalaupun memang tidak ada yang abadi, harusnya tidak perlu kita hidup di dalam penyesalan yang berlarut-larut. Yang kelima, terakhir, kehilangan pun juga menjadi karunia. Karena saat semua menjadi berkurang dan menjadi lenyap, kata firman Tuhan, setiap orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dalam proses pengalaman kehilangan, kita akan selalu menemukan yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah berkurang, yang tidak pernah hilang dan tetap untuk selama-lamanya, yaitu kesetiaan Allah, yaitu pertolongan Allah, yaitu kasih Allah yang tidak berkesudahan. Jadi, ujung dari segala kehilangan, kita akan selalu menemukan bahwa Allah tetap ada, tetap tinggal, tetap setia mengasihi kita. Dalam kepahitan kehilangan, kita akan menemukan Allah tetap ada. Bahkan dalam kehilangan kematian sekalipun, Tuhan tetap menyertai kita. Biarlah kehilangan mengajar banyak hal, dan itulah karunia Allah yang membentuk hidup kita semakin matang dan dewasa. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Sekalipun sering kami hancur sakit karena kehilangan, tetapi hari ini Engkau telah mengajar kami bahwa di dalam kehilangan kami sungguh belajar menghargai yang kami miliki. Kami belajar merelakan, melepaskan. Kami belajar untuk terus bertumbuh dan menjadi dewasa. Kami mengerti bahwa tidak ada yang abadi sehingga kami tidak perlu menyesal terlalu dalam. Tetapi kami akhirnya menemukan yang sejati dan tidak pernah hilang, yaitu pertolongan kasih setia dan kuasa Allah. Biarlah dengan demikian setiap kehilangan menjadikan kami semakin murni, semakin dewasa, dan semakin bergantung kepada Allah. Demi Kristus kami berdoa. Amin.